pentingnya sinergitas melindungi potensi darat dan laut Indonesia, khususnya kawasan Pantura, Jawa. Ini menjadi penting karena potensi yang ada di kawasan Pantura, Jawa sangatlah besar dan menentukan masa depan kita semua. Tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Jawa masih menyumbang lebih dari 50% produksi domestik bruto kita. Begitu banyak pusat-pusat perekonomian kita berada di Pulau Jawa. Giant Sea Wall ini yang merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, terjadinya hilangnya lahan-lahan kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Karena itu saya menugaskan Universitas Pertahanan yang berada di bawah tanggung jawab saya untuk melakukan pengkajian apa yang bisa dilakukan segera dan sebagainya. Dan tentunya kita kembali bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah konsep Giant Sea Wall ini. Makanya dengan demikian saya ajak bicara rekan-rekan saya dalam kabinet Indonesia Maju, Menko Perekonomian terutama, Menteri BUMN dan beberapa pemimpin lain, dan kita sepakat untuk kita mengangkat kembali gagasan Giant Sea Wall ini supaya menjadi fokus perhatian. Ini sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian. ATR, BPN sudah melakukan, Depdagri, kemudian beberapa PUPR terutama. Tetapi saya ingin ini menjadi pembicaraan, topik diskusi kalangan akademisi, kalangan pengusaha, kalangan teknokrat, engineers Indonesia, mengajak melakukan pendalaman terhadap masalah ini sehingga ini yang sudah masuk proyek strategis nasional ini menjadi PSN yang sungguh-sungguh kita dahulukan, kira-kira seperti itu. Ini arah yang ingin saya utarakan di sini. Jadi maaf kalau saya bicara seperti ini sudah disiapkan keynote speech tertulis, tapi saya kira lebih bermanfaat kalau saya bicara secara garis besar, pokok pikiran mengapa saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya, kepada semua KL, ya, dan saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan yang bersama-sama kita wujudkan kebaikan. Pak AHY, saya beri tugas yang berat, infrastruktur, dan salah satu nanti infrastruktur yang paling penting adalah Giant Sea Wall. Giant Sea Wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa.
Giant Seawall harus dari Banten sampai ke Gresik. Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa? Bisa. Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai. Dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa itu. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kita berada di jalan yang benar. Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama, awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik. Niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat. Kita harus berpijak dari awal seperti itu. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Giant Seawall ini juga menjadi salah satu agenda yang penting dan strategis. Bapak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan, kita harus memastikan bahwa masyarakat kita terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi, ya. Di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta, dari Tangerang sampai Bekasi, itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer. Itu tanahnya kan semakin turun, ya. Kita tahu, dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara. Sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi, ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana. Ya. Tetapi ini adalah proyek yang luar biasa, tentunya harus dipastikan sekali lagi rencananya matang betul. Tetapi yang jelas, membangun Giant Seawall itu tujuannya pertama-tama adalah menyelamatkan manusia, tapi juga secara lingkungan kita juga berharap ini bisa sustainable. Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Kita harus melakukan studi secara cermat, ya. Tetapi sejumlah negara yang sudah melakukan itu juga telah berhasil dan sekali lagi meningkatkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu kami juga akan terus melakukan perencanaan-perencanaan. Saya juga akan berkonsultasi dengan Bappenas misalnya, termasuk stakeholders yang lainnya, karena pembangunan infrastruktur yang besar dan strategis semacam itu benar-benar membutuhkan masukan dan juga kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders. Khusus pesisir utara Jawa, utamanya Jakarta. Sesuai arahan Bapak Presiden, pada akhir Februari lalu,
kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Bagi bangsa yang hidup di kepulauan, melindungi garis pantai adalah melindungi eksistensinya. Karena bagi kita, membangun peradaban manusia, saya ulangi, peradaban masa depan Indonesia juga berarti melindungi yang paling rentan dari bencana. Mengingat besarnya tugas ini, kami siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk kesuksesan bersama. Tadi Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun Giant Seawall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura, sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup, tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura. Dan ini sangat riskan, oleh karena itu ada urgensi dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan sempurnakan sambil mencari sumber pendanaan yang juga sustainable dan tentunya bisa dikerjakan dengan baik dalam waktu-waktu mendatang. Demikian. 50 juta masyarakat berada di Pantura. Kalau kita do nothing, setiap tahun terjadi penurunan permukaan tanah 10-15 cm seperti terjadi di Jakarta bagian utara itu, maka dalam 10 tahun bisa dibayangkan kita turun 1 meter, 1,5 meter. Saat ini tanggul pantai sudah dibangun, tapi dalam waktu dekat tidak lagi mencukupi. Perlu ditingkatkan lagi dan bahkan kita harus membangun tanggul laut ke depan. Tentu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih ya. Dan ini panjang, perlu investasi yang besar. Tapi ingat, kita bukan hanya melindungi masyarakat termasuk para nelayan, juga melindungi kawasan-kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di sepanjang Pantura. Ini yang sudah kita lakukan masih sangat minim, tapi ke depan dengan aksi yang baik, maka mudah-mudahan bisa dibangun secara bersamaan. Sekarang kita bersyukur sudah ada badan khusus ya, badan otorita pengelola Pantura Jawa. Nah, kita berkoordinasi ketat, kami sering melakukan rapat-rapat koordinasi agar mudah-mudahan ini kan sudah cukup lama konsep pemerintahan sebelumnya. Nah, kita perlu waktu takhirkan riset atau feasibility studies yang juga harus kredibel dan pada akhirnya bisa secara efektif digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menjadi dewan pengarahnya di situ. Tetapi memang memang secara khusus dibentuk ya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan secara efektif begitu. Untuk dan memang jalan ya? betul termasuk untuk Giant Seawall. Apakah fokusnya bakal untuk menarik investasi, Mas? Ya, investasi kita akan bekerja secara bersama-sama tentunya. Saya sendiri tentunya bersama dengan Menteri Investasi termasuk Danantara, tapi juga secara khusus Badan Otorita ini nanti akan memutakhirkan berbagai konsep atau rancangan yang sudah terlebih dahulu dijalankan terkait dengan Giant Seawall, tetapi ya perlu dipastikan lagi sesuai dengan kondisi saat ini begitu. Oke. Yuk, cukup. Kita ingin fokus ke sana. Makasih ya. Makasih. Giant Seawall ini juga menjadi salah satu agenda yang penting dan strategis. Bapak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan, kita harus memastikan bahwa masyarakat kita terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi, ya. Di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta, dari Tangerang sampai Bekasi, itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer. Itu
tanahnya kan semakin turun, ya. Kita tahu, dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara. Sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana. Ya. Tetapi ini adalah proyek yang luar biasa, tentunya harus dipastikan sekali lagi rencananya matang betul. Tetapi yang jelas membangun Giant Sea Wall itu tujuannya pertama-tama adalah menyelamatkan manusia, tapi juga secara lingkungan kita juga berharap ini bisa sustainable. Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Kita harus melakukan studi secara cermat, ya. Tetapi sejumlah negara yang sudah melakukan itu juga telah berhasil dan sekali lagi meningkatkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu kami juga akan terus melakukan perencanaan-perencanaan. Saya juga akan berkonsultasi dengan Bappenas misalnya, termasuk stakeholders yang lainnya, karena pembangunan infrastruktur yang besar dan strategis semacam itu benar-benar membutuhkan masukan dan juga kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders.